Vaksin ini udah termasuk burung konslet. Jadi vaksin siap gantang, tidak pernah diam. Oh. Pasti dia bunyi, dia kerja. Jadi nggak pernah nggak kerja. Belum ada yang ngebahas masalah ini burung awalnya dari mana, Om? Awalnya kan zamannya COVID, makanya dinamain vaksin. Kebetulan ketemu Bagor. Nah, tiba-tiba sebetulnya saat itu saya mau turun di Bogor. Nah, Bogor telepon, lu nggak usah turun Bogor dah. Saya udah beli tiket nih. Nggak ada burung gua mabung. Vaksin aja, burung lu turunin deh. Kondisi nggak? Burung sih lagi on fire, saya bilang. Ya udah, nggak apa-apa. Pakai aja. Satu fakta yang menarik, ketika vaksin tiket utama, ini bikin burung di selapangan itu kayak terhipnotis. Tawaran berapa, Om? Kalau boleh tahu nih, udah nawar berapa? Gitu. Tawar 60. 60. Terus? Ada yang 70. Nggak dilepas? Belum, saya kalau di atas itu sedikit up, saya lepas. Begini ya, kalau kita nilai burung gini, sama aja kalau di manusia, perlombaan Indonesian Idol dengan Binaraga. Nah, kalau Indonesian Idol kita dengar suaranya, sama performa orangnya. Tapi kalau Binaraga kan nggak perlu suara. Yang penting bergerak aja. Betul. Sekarang dunia kicau mau lihat mana? Mau lihat Binaraga atau mau lihat Indonesian Idol? Oke boy, kita mau lihat cuca hijau tiket utama. Wah, ini dia peserta-peserta cuca hijau tiket utama. Wih, ada komandan juga. Berapa? 16. Wah, serem-serem banget. Gua jarang lihat peserta-pesertanya. Tapi dari bawa-bawa nenteng burungnya, ngedenger materi-materinya, serem-serem banget boy, suaranya boy. Kayaknya vaksin deh, vaksin turun nih kayaknya. Yang lain lagi, kita berdua. Buset, bawa banyak banget ya bawanya. Ini dia vaksin boy. Nih, kita pengen lihat kondisi vaksin. Udah lama nggak nonton aksinya vaksin? Kita pengen lihat ya. Umur berapa nih vaksin? Oh, vaksin nomor 2 tanggal 23. Kita pengen lihat. Jejer punya Bang Bogor. Jadi joki. Kita pengen lihat boy. Lihat lama boy. Siapin kamera dulu boy. Pertama, vaksin biru, merah sama biru sama. Lawannya 14 poin. Ya kalah kita. Bener berarti nggak mau tiket murah bos, maunya tiket mobil. Suara yang nerakin Bagor. Jadi apes ya, jadi apes. Dia sengaja goblok tadi. Ya. Hah? Kenapa? 14 ya. Kita punya objektif lah. Jadi kok Dibilangin teman, masa kita gangguin dulu biasa biar ada murah nanti. Ternyata ini dia. Kenapa bos? dua lagi mabung. Lagi mabung. Iya, kondisi mabung ini. Ya Allah, ekornya tinggal 2 Ekornya tinggal 2. Ekornya tinggal 2. 60-40. Ekornya tinggal 2. Kebangetan ini. Ini kebangetan banget. Karena ranking 2. Karena ranking. Coba lihat dari ekornya. Nah itu dia teman-teman ya. Bisa lihat ya. Kondisi vaksin, ekornya lagi dorong. Kecil-kecil. Kasihan banget. Habis ekornya. Iya, tinggal 2 ekor tuh. Lagi nyodok. Lagi nyodok masih jalan. Masih jalan. Iya, burung. Vaksin boy. Ayo, berapa?
Oke boy, akhirnya kita bisa ngobrol bareng sama yang punya burung vaksin. Tos dulu kita bareng. Namanya siapa sih aslinya? Asli burung. Enggak, nama Saya, Royke Bintaro biasanya. Royke. Iya, Royke Bintaro dari dulu. Gua dulu pernah denger Royke yang sering main ke Parung Panjang. Iya, betul. Serius? Iya. Soalnya anak Parung Panjang kemarin pada komen tuh, itu yang dulu Yang sering ke Parung. Betul, iya. Zaman dulu mah kan jarang ya lapangan. jarang. Nah, saya mau tanya dulu nih, dari awal ini burung tiba-tiba jadi sensasional banget, jadi fenomenal sekarang. Kita orang belum ada yang ngebahas masalah ini burung awalnya dari mana, Om? Oh, awalnya itu dari kisaran Bintaro. Awalnya Ya, juara. Saya tawar, nggak dijual-jual. Om waktu itu udah main burung berarti? Saya sempat tugas di lapangan, mantau gitu. Sering mantau, ngeliat, Sering seneng masuk. nih. Iya, senang di burung. Volumenya Emang volumenya bisa nutup selapangan di burung kalau udah kerja. Nah, tahun berapa kalau boleh tahu ini waktu pas awal dapat? awalnya tuh zamannya COVID, makanya dinamain vaksin. Oh, 2019 akhir 2020 berarti? Iya, betul. Berarti orangnya lagi BU kali itu ya? Enggak juga sih, orangnya kerja di Departemen Keuangan sih. Orangnya Orang punya juga, cuman pemain juga? iya, pemain juga. Cuman dia jarang ke lapangan. Biasanya yang bawa jokinya aja. Oke. Kebetulan ketemu jokinya, saya nanya, tuh hijau dijual gak yang dulu gitu. Nah, dia bilang, coba saya tanyain, katanya. Rupanya pas beberapa minggu kemudian ketemu lagi, dia bilang dijual gitu. Akhirnya Murah. lumayan juga, 2 digit juga. Waktu zaman COVID? Iya, udah 2 digit. Serius? Oke, ini burung mahal belinya juga. Iya. Waktu itu stabil juga berarti waktu di Jadi waktu saya ambil, itu saya ambil 2 minggu saya nggak turunin, minggu ketiga saya turunin juara 1 3 kali. Langsung hat-trick. Main di wilayah Pamulang. Dibawa sama temen yang bawa waktu zaman COVID, temen yang bawa, saya nggak berani ke lapangan. Dibawa sama dia, itu juara 3 kali hat-trick. Oke. Penampilan pertama yang tiba-tiba mengejutkan di Masterpiece Arena, tiket mobil. Iya. Lawannya burung-burung papan atas, bukan cuma blok barat aja. Iya. Itu sebenarnya awal mulanya ceritanya gimana sih, Om? Oke, kalau kisahnya cukup ya. Kita ngomong ketika ini burung kemunculannya tuh bikin geger orang gitu. Jadi awalnya itu main di pinggiran. Saya main pinggiran, udah sering lah pinggiran. Nah, awal main tiket ada kelas nasional, saya main di Bogor All Star. Waktu itu. Iya. Waktu itu juga kondisinya sedang ngejarum juga. Ada teman sudah beli tiket, tapi burungnya nggak bisa turun. Nah, dia minta, udah dah, vaksin aja turun. Lagi mabung. Gitu, saya bilang lagi mabung gitu. Nggak apa-apa, berangkat aja ya. Udah saya berangkat. Nah, di sana saya buta ya sama ijo-ijo nasional gitu, buta. Nah, kebetulan dia dapat nomor pinggir. Nah, heboh. Jadi tontonan orang banyak. Iya. Masuk kedua. Ya, itu lawannya punya Om Dodi. Punya Om Dodi juga. Iya, kalah 1 koncer kalau nggak salah ya. Terus kemarin tiba-tiba main ke Cibubur dulu, MP. Waktu itu ke Cibubur Iya, juga. kelas kolosal, 70 gantangan. Juara 1. Ya, juara 1 di kelas kolosal. Oke. Ya. Terus. Kan main di MP, sering juara 1. Nah, kebetulan ketemu Bagor. Nah, tiba-tiba sebetulnya saat itu saya mau turun di Bogor. Nah, Bagor telepon, lu nggak usah turun Bogor dah. Saya udah beli tiket nih. Nggak ada burung gua mabung. Vaksin aja, burung lu turunin deh. Kondisi gak? Burung sih lagi on fire, saya bilang. Ya udah, nggak apa-apa, pakai aja. Gitu. Nah, dari awal dari situ. Udah dikasih tahu belum itu waktu
waktu ngasih tahu tiket berapa? Udah dikasih dulu. Tiket 10 juta paket. paket kan 10 Iya. juta. Ah. Rasanya gimana Om? Ini beneran gak sih gitu loh kan? Iya. Kan orang, lu serius mau niketin gua? Ini tiket mahal gitu Iya, kan? tiket mahal deg-degan. Saya bilang, ini beban nggak saya bilang gitu kan. Nah, terus Mas Bagus bilang, diceritain gini. Oh ya udah, oke, sepakat. Ya udah, kita naik. Yang penting saya nggak terbebani, saya bilang. Kan deg-degan juga. Deg-degan juga. Ya, orang Karena ini yang- pertama ya, pertama. naik tiket mobil. Bikin mobil, betul. Nah, pas ngeliat antusias kan banyak banget kemarin ya kan, ramai banget. Iya, Deg-degan kaget nggak, juga, Om? makanya saya juga nggak nyangka gitu. Burung saya bisa main di kelas nasional gitu. Oke. Iya. Kita runtut ya teman-teman. Iya. Kita bukan masalah cerita masalah vaksin juaranya, tapi ada satu fakta yang menarik. Ketika vaksin tiket utama, ini bikin burung di selapangan itu kayak terhipnotis. Kayak kevaksin semua gitu. Kayak lu kena virus semua gitu loh. Termaksud kan berarti habis minggu depannya lagi kita di HLS ya. Tiket utama juga. Itu kan burung-burung kayak Om Dodi, kayak si Reja Halim. Sebelum kelas itu kan dia juara semua. Iya, betul. Tiba-tiba kelas utama gak bunyi loh. Makanya nggak tahu juga, mungkin ada magisnya dia. Nah itu kan biasanya kalau kata orang biasanya burung-burung kayak gitu ada magisnya ya kan. Nggak tahu juga. Mungkin umur kan, mapan. Oh, ketika dia kerja mungkin yang lain jadi wah dia lebih tua nih mungkin gitu ya. Oh, tapi memang orang pada ngomongnya adalah kenapa vaksin bisa juara, padahal orang fakta di lapangnya orang nggak tahu yang tadinya juara bisa nggak bunyi Om ya. Itu dia anehnya di situ. Namanya juga burung. Burung. Susah tebak. Kan udah juara nih. Iya. Ada yang nawar nggak? Ada sih beberapa banyak. Tawaran berapa Om? Kalau boleh tahu nih ada udah nawar berapa Ada yang gitu? tawar 60, 60. Terus ada yang 70. nggak dilepas. Belum, saya kalau di atas itu sedikit up, saya lepas. Nah kemarin saya lihat tuh ada di konten siapa gitu. Kalau 100 juta dilepas gitu kan. Itu asalnya plus atau memang niat dijual atau memang hanya sekedar kalau burung mah syarat aja gitu biar burung nggak Emang kenapa. kalau ini cocok saya jual. Tapi kan itu udah untung gede kalau misalnya Iya. jual 70 aja gitu Iya kan. betul. Bener sih kalau dilihat untungnya untung gede. Tapi nyari lagi susah lagi. Bener sih. Ya, saat ini nyari lagi susah. Tapi ya saya udah siapin sih beberapa amunisi lagi ada. Itu yang namanya Bogil sama Zeus. Tapi Om, ini kan orang pada ngomong nih ya. Gue kadang-kadang bikin konten kayak gini tuh agak ragu-ragu gimana gitu. Gue konten di blog barat, Iya. yang nonton, yang komentar itu kadang-kadang blog lain. Kadang-kadang masa burung kayak gitu bisa dijuara sih? Iya. Mungkin mereka nggak lihat tampil maksimalnya di lapangan seperti apa kondisi Sama nggak lapangan. tahu orang-orang itu pakem penilaian di blog barat. Betul. Karena blog barat itu nggak perlu gaya, Nggak perlu gaya. yang penting materi. Iya. Jadi ya begini ya kalau kita nilai burung gini, sama aja kalau di manusia perlombaan Indonesian Idol dengan Binaraga. Nah, kalau Indonesian Idol kita dengar suaranya sama performa orangnya. Tapi kalau Binaraga kan nggak perlu suara. Yang penting Bergerak aja. betul. Itu. Sekarang dunia kicau mau lihat mana? Mau lihat Binaraga atau mau lihat Indonesian Idol? Iya ya. Kadang-kadang gue mikir juga, iya juga ya kalau penyanyi-penyanyi kayaknya lebih gantengan gue daripada penyanyinya. Tapi kan memang suaranya lebih bagus. Suaranya, iya. Betul. Masuk akal memang. Jadi nggak perlu dilihat fisiknya, dia nggak lihat gayanya, tapi suaranya bagus. Betul. Bagaimana gitu kan? Susah gitu. Nah Om, kita ke rawatan deh ya. Iya, rawatan. Cerita udah rawatan. Ini sekarang kondisinya tadi dia bilang lagi mabung. Iya, lagi jebol. Kenapa burung cuca hijau itu walaupun jebol tetap harus digantang ataukah memang gatal sendiri Om? Pengen enggak. gantang gua gitu. Vaksin ini udah termasuk burung konslet. Dia tidak pernah kalau digantang tidak bunyi. Oh, Pasti bunyi. Nah, tinggal bonusnya soal apa yang dikeluarin sama dia. oh gitu. Iya. Jadi vaksin siap gantang tidak pernah diam. Oh, Pasti dia bunyi, dia kerja. Jadi nggak pernah nggak kerja. Tapi tergantung keluarnya apa. Senjata atau siulan. Oke. Gua kira
kalau sorry ya kalau Murai kan kalau lagi mabuk udah istirahat Iya, gitu istirahat kan. nggak bunyi, Sampai 3 bulan Iya. kan gitu. Kalau Cicak Ijo beda ya? Beda. Vaksin karena burung konslet kalau di rumah jarang bunyi. Kalau di rumah jarang bunyi. Jarang bunyi, nggak bunyi kadang-kadang. Oh. Jadi ini rawatan orang kantor. Saya kerja berangkat jam 6 kurang seperempat saya harus berangkat. Saya pulang malam jam 8, jam 9. Kapan ngejemurnya? Nggak main jemur. Kapan diumbarnya? Nggak main umbar. Lah kapan dimandiinnya? Pagi, malam. Itu kan gak ada matahari om. Emang nggak kena matahari. Nggak jemur. Loh kan teori-teori yang lain mah kan ada tuh yang teori A, B, C, D gitu kan. Ini jemurnya sekian. Nah vaksin Nggak main jemur. Nah ini burung. Buset, tapi kok Jemur bisa? burung untuk orang kantor. Orang kantoran. Kok bisa ya? Palingan kalau jemur kalau pas saya lagi libur. Hari Sabtu saya angetin sedikit. Oh. Hariannya enggak. Di rumah nggak ini yang jadi pertanyaan saya di rumah itu di dalam rumah atau di luar kan kalau di luar kan panas Di ya dalam. di dalam rumah Di dalam rumah. gantung aja gitu Gantung aja. terus kalau ngasih jangkrik Kasih aja. Semaunya dia. taruh aja 10 55 33 Semaunya dia. oh dilihat itu mau masih dimakan atau Kalau dia masih dimainin? makan dikasih. Kalau dia udah lepe udah stop. Jadi nggak ada takarannya. Anjir ini nggak pakai settingan nih Nggak. nah terus kalau misalnya ini itu rawatan oke Iya. nggak dijemur mandi cuma malam hangat-hangat doang nggak diumbar Pagi sama pagi mandi. oh pagi mandi, Mandi, ya. terus sebelum berangkat berarti Iya, belum berangkat. nah yang jadi pertanyaan Iya. kalau di lapangan susah nggak Enggak. Sama, kasih makan aja. Jadi kalau vaksin itu kita harus tahu timing. Dia main timing. oh main timing Iya, jadi Kalau- 2 sesi mau main kita lihat dia lebih enak ngunci di bawah. oh harus kunci di bawah Iya, dulu. di bawah udah ngunci, di atas sudah. Tapi kadang-kadang kalau triknya kalau dia nggak ngunci di bawah, kita gantungnya mesti duluan. Orang belum gantung, kita udah gantung. bodoh amat gitu Bodo ya amat. oh Jadi nanti dia naik di atas dulu bang kunci. kayak kemarin pas tiket utama kayaknya gantung duluan kan Iya, kalau nggak salah iya betul. Itu nggak kunci kan? waduh deg-degan juga Itu belum kunci. Yang berarti itu utama belum. jadi itu benar-benar gambling aja udah gantung aja Iya, gantung. Dia kita gantung, suruh duluan, awal udah naik. Udah, begitu ngeliat musuh, dia langsung kunci. Gitu. Bagus juga ini. Bisa dicoba teman-teman ya. Mungkin saya hijaunya yang bingung, masih bingung settingannya ya. Seperti ini. Jadi karakter masing-masing burung jangan disamakan gitu. Nah, Menurut saya. Om, Iya, ini kan penonton kita rata-rata orang Jawa. iya. Ini kalau yang nonton orang Sumatera, ini beda cerita tau Om. Hah? Orang Sumatera itu, gua pernah ke sono, katanya nih ya. Iya. Gua kalau punya ijo sama murai, ntar murainya jadi ngukluk. Oh enggak, saya di rumah Murai ada 9 yang di rumah, jadi satu ruangan sama dia. Tapi gak ada yang ngukluk dong. Nggak ada. Nah itu dia makanya berarti itu hanya mitos aja Mitos ya. aja. Faktanya nggak seperti Iya, itu. betul. Karena jujur Om, gue waktu itu beli burung di Sumatera, dia ngejual cuma gara-gara saya main murai. Oh, Jadi hijaunya enggak. bikin ngukluk kan. Enggak. Lagian vaksin jarang bunyi kalau di rumah. Oh gitu. Oh Halo. saya ngeliat review burungnya boleh? Ya boleh. Kita pengen lihat yuk. Ya. Nih sangkarnya. Oh ini pakai rujinya ruji fiber ya? Iya, Ruji Fiber. Ruji fiber 0,5 kalau nggak salah, apa 0,3 ini gue lupa ya. Ini 0,5 kalau nggak salahnya Om ya. Tuh. Ini burungnya. Om biasanya kan cak ijo tiangnya terus ininya kan harus gede sama harus hitam. Kalau vaksin terserah. Asal aja terserah. Bebas dia. Dia bebas mau pindah kandang manapun nggak Nggak masalah. masalah ya. Udah nggak masalah. Oke. Oh termasuk kemarin waktu pas di HLS ya. Pakai kandang HLS kan. Kayak ini tangkringannya pakai kayu apa ini? Kayak kayu ceri Om. Apa asam? Asam Jawa tapi yang kecil. Oh, asam Jawa yang kecil. Iya. Tapi ini kalau menurut gua bodinya masuknya big ya Om ya, gede Iya, banget ya. di body besar. Ya, itu ekornya 2. Ya kita bisa lihat teman-teman ya yang Hari ini. pada nanyain vaksin kenapa nggak maksimal. Lah lihat kondisinya sendiri ya. Ekor kecilnya 2 nongol,
Ya, yang gedenya satu udah mulai tumbuh. Ini kalau dua lagi copot nggak ada ekornya. Iya, nggak ada ekornya. Makanya untuk minggu depan saya masih nunggu sampai hari Kamis. Ini minggu depan nggak tahu bisa gantang atau enggak. Kalau ekornya dua copot udah nggak ada ekornya, Boy. Nggak ada ekornya ya. Tapi Oke. pernah main di Bogor All Star itu dia ekor lebih parah, bener-bener 2 lembar. Tinggal 2 lembar. Iya, baru copot seminggu. Belum pernah nunggu. Nah, ini apa ini, Om? Ini jangkrik. Jangkrik. Ini jangkrik. Oh, kok jangkriknya nggak disuapin, Om? Suapin, kadang-kadang kita kalau nggak suapin kita taruh aja. Kalau dia udah makan dibuang, udah kita taruh sini. Oke. Kita taruh aja, nanti dia makan. Ini burung belum deker banget ya, Om ya? Belum terlalu dek. Memang udah apa namanya, udah bersisik tapi belum deker banget. Burung nggak ada diemnya, bunyi terus aja kalau. Ini benar-benar di lapangan diablak gini aja. Nggak, ini karena panas. Oh. Cuaca panas, saya ablak dulu biar dia sedikit jangan mangap. Gitu. Biar dia buang-buang dulu, tuh mangap kepanasan. Oke. Simple banget, Boy. Nggak ada pisang, nggak ada. Nggak ada. Kalau di lapangan emang nggak pernah dikasih pisang. Nggak makan, dia nggak sentuh. Oh. Nggak disentuh sama dia. Iya, gua biasanya kan orang mau gua nanya gitu kan. Pisangnya mana gitu kan, Iya. atau pakai apa? Pisangnya mah ada, cuman nggak dipasang, nggak ditaruh, digantung kan. gitu. Nggak bakal dimakan sama dia. Tapi Om, satu lagi Om, saya mau tanya. Iya. Vaksin ini pakai masteran nggak di rumah? Kita masteran ngikut bareng murai. Kadang-kadang kayaknya pakai M3 aja, MP3. Ya. Pakai MP3 aja, ikut aja. Enggak, soalnya kok dia bisa lagunya banyak. Lagu banyak iya. Ya. Betul, lagunya banyak dia. Bener. Ya. Jadi sebetulnya kalau top formnya dia itu sekali nembak itu bisa 3 sampai 4 lagu. Oh gitu. 4 senjata di bawahnya sama dia. Ini dia lagi nggak kondisi aja tuh. Iya. Lagi kurang kondisi, gonggong-gonggong aja. Di lalahnya juga nggak ada tiket mobilan. Kalau ada tiket mobilan nangis darah kita ini. Aduh, idola kita malah lagi nggak kondisi kan repot juga, Boy. Disangkanya nggak apa takut nggak ikut. Padahal mah burung kan lagi nggak kondisi, itu dia. Oke Om, kita duduk lagi Om. Ini tadi juara 2 ya. Ya, awalan memang bagus, emang ke akhirannya tadi akhirnya agak kendor. Agak kendor memang kita lihat. Terakhir kendor dia, karena mungkin kondisinya. Tapi banyak cerita, banyak apa namanya ya, banyak yang jarang banget orang ulas juga itu Om, untuk masalah apa vaksin ini. Gue baru tahu. Soalnya teori-teori yang lain kan beda-beda nih masing-masing ya, burung. Iya. Tapi Om, kira-kira nih, Anda ada tiket mobilan lagi? Iya. Mau ikut lagi? Ikut Pak. Ikut. Ya, kalau kondisinya prima pasti ikut. Ikut. Oke. Mudah-mudahan kedepannya vaksin makin top lagi. Tapi ya top lagi menurut gua sih bulan depan mungkin ya. Mungkin ya. Karena ini masih ekornya baru banget ini. Baru banget ya, makanya. Jadi, pulih dulu. Kelebihannya vaksin itu buka tutupnya. Itu dia. Kalau dia top form hitungan 1-2 udah tembak lagi. Bener sih. 1-2 udah tembak lagi. Bener. Gak ada jeda misalnya. Oh, oke. Gitu. Oke deh. Iya. Om Rega, thank you ceritanya. Thank you. Nanti abis Kasih ini ya. kita kasih lihat aksi burungnya. Iya.
Tapi kalau nggak juara